Perkenalkan, nama saya Mendy Rares dari kelas 1B9 dengan NIM 220611020674. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan strategi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Di samping fungsi lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam mencapai tujuan, suatu organisasi melakukan berbagai perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Misi dan berbagai tujuan dalam perencanaan strategis. Misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Tujuan perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Nah, dalam tujuan perencanaan strategis terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Sedangkan tujuan tahunan, selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhir. Tujuan ini harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan. Secara umum, tipe-tipe perencanaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan ruang lingkupnya, dan berdasarkan jangka waktunya. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga kategori tipe-tipe perencanaan. Yang pertama, berdasarkan tingkatan. Di dalamnya ada master plan atau rencana induk, operational planning atau rencana operasional, day-to-day planning atau rencana harian. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup, di dalamnya ada strategic planning atau rencana strategis, tactical planning atau rencana taktis, integrated planning atau rencana terintegrasi. Dan yang ketiga, berdasarkan jangka waktu, di dalamnya ada long-term planning atau rencana jangka panjang, medium range planning atau rencana jangka menengah, dan short range planning atau rencana jangka pendek. Proses penetapan strategis. Berikut adalah tahapan dan proses untuk membuat strategic planning yang efektif. Yang pertama, kembangkan asumsi. Yang kedua, mencari beragam cara untuk mencapai target. Yang ketiga, tentukan goals. Yang keempat, pilih action plan. Yang kelima, kembangkan rencana pendukung. Dan yang keenam, implementasi perencanaan strategis. Bidang-bidang tujuan dan pengembangan tujuan. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Menurut Peter Drucker, mengidentifikasikan ada 7 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menetapkan tujuan, yaitu yang pertama, posisi pasar, kedua, produktivitas, ketiga, sumber daya fisik dan keuangan, keempat, profitabilitas, kelima, inovasi, keenam, prestasi dan pengembangan manajer, ketujuh, prestasi dan sikap karyawan. Pengembangan tujuan dalam perencanaan strategi. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi perusahaan adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Selain tujuan umum, berikut adalah 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya.
Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Ketiga, mendukung inovasi produk. Dan yang keempat, menganalisis proses kerja. Dalam perencanaan strategis, diperlukan beberapa proses untuk mengembangkan tujuan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi perencanaan strategis. Yang kedua, kumpulkan orang dan informasi. Ketiga, lakukan analisis SWOT. Keempat, merumuskan rencana strategis. Kelima, jalankan rencana strategis. Keenam, pantau performa terus-menerus. Ketujuh, rencana strategis pemasaran. Dan yang kedelapan, rencana strategis IT. Selanjutnya, manajemen by objektif atau manajemen objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam satu organisasi, sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tahap persiapan, menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan. Yang kedua, tahapan penyusunan mengaplikasikan 5W+1H, yang di dalamnya menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas perpustakaan, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai tujuan atau goals, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan kemudahan-kemudahan. Menuliskan rancangan tujuan manajemen atau MBOS dengan ketentuan rencana tujuan itu. Dan yang ketiga, langkah-langkah penyusunan rencana. Rencana yang efektif adalah dengan mencari dan menemukan secara cermat jawaban terhadap 6 pertanyaan, yaitu 5W+1H. Konsep dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Kedua, perencanaan yang akan dilakukan. Ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Dan yang keempat, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Selanjutnya, sistem manajemen by objektif yang efektif. Yang pertama, komitmen pada program. Kedua, penetapan tujuan manajemen puncak. Ketiga, tujuan-tujuan perseorangan. Keempat, partisipasi. Kelima, otonomi dalam implementasi rencana. Dan yang keenam, peninjauan kembali prestasi. Selanjutnya, kelebihan dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, program MBO memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, program MBO membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Ketiga, program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Keempat, program MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Kelima, program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Yang keenam, MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Yang ketujuh, MBO mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. Dan yang kedelapan, membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajer. Selanjutnya, kekurangan dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan biaya yang besar. Yang kedua, dalam hal pengembangan dan implementasi program-program MBO. Yang ketiga, MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak, maka mereka akan sulit menjelaskan kepada bawahan. Keempat, MBO tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui dengan tepat tujuan perusahaan dan aktivitasnya. Yang kelima, tujuan yang kurang jelas akan berakibat para manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. Yang keenam, MBO juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuan. Ketujuh, bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek dan kurang dari setahun. Dan yang kedelapan,
Proses MBO juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan konsep manajemen lainnya. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan adalah semua potensi yang dimiliki perusahaan dalam mendukung proses pengembangan perusahaan seperti kualitas sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas perusahaan, baik bagi SDM maupun bagi konsumen dan lain-lain. Yang dimaksud faktor-faktor kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah situasi dan kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu perusahaan pada saat ini. Tepatnya, terdapat kekurangan pada kondisi internal perusahaan. Akibatnya, kegiatan-kegiatan perusahaan belum bisa terlaksana secara maksimal. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Peluang adalah faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal yang positif. Secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu perusahaan atau suatu bisnis. Yang keempat, ancaman atau threats. Ancaman yang dimaksud dalam analisis SWOT yang bisa terjadi di lapangan adalah harga bahan baku yang fluktuatif, masuknya pesaing baru di pasar, pertumbuhan pasar yang lambat, pelanggan yang memiliki kepekaan terhadap harga dapat pindah ke pesaing yang menawarkan harga murah, dan pesaing yang memiliki kapasitas yang lebih besar dan daya jangka luas. Selanjutnya, analisis matriks SWOT. Di dalamnya ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi opportunities dan threats atau O dan T, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness, S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Selanjutnya, matriks SWOT memperoleh 4 kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Masing-masing alternatif strategi tersebut adalah strategi SO atau Strength Opportunity, strategi ST atau Strength Threat, strategi WO atau Weakness Opportunity, strategi WT atau Weakness Threat. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis itu merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan untuk memulai suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Perencanaan strategis bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya tentang perencanaan strategis. Terima kasih. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours.